Di media, kita melihat mereka berdiri gagah di pinggir lapangan, berjas rapi, berteriak memberikan instruksi. Kita menyebut mereka jenius taktik. Kita memuja mereka saat menang dan mencaci mereka saat kalah. Ini bukan cerita tentang strategi bertahan atau tiki-taka. Ini adalah kisah tentang 4 pria yang diuji oleh kematian, kehilangan, penghinaan, dan kemustahilan. Namun mereka memilih untuk bangkit kembali. Inilah kisahnya. Munich, Jerman, 6 Februari tahun 1958. Di landasan pacu, sebuah pesawat mencoba lepas landas untuk ketiga kalinya. Di dalamnya, duduk tim Manchester United yang legendaris. Tim muda paling berbakat di Inggris, kebanggaan Sir Matt Busby. Namun takdir berkata lain. Pesawat itu gagal terbang, menabrak pagar, dan meledak dalam kobaran api. 8 pemain tewas seketika. Mimpi satu generasi musnah dalam hitungan detik, dan sang pelatih, ia ditarik dari reruntuhan dalam kondisi kritis. Di rumah sakit Jerman, dokter sudah menyerah. Busby bahkan menerima sakramen perminyakan suci, doa terakhir menjelang kematian sebanyak 2 kali. Saat sadar, dia tidak bersyukur. Ia justru hancur. Ia merasa bersalah karena dialah yang bersikeras agar tim segera pulang. "Kenapa saya yang selamat?" tanyanya. Sir Busby ingin pensiun. Ia ingin lari dari sepak bola yang telah merenggut anak-anak asuhnya. Tapi istrinya berkata, "Anak-anak itu ingin kamu terus berjuang." Dengan sisa-sisa kekuatan dan rasa bersalah yang menghantui setiap langkahnya, Busby membangun kembali Manchester United dari abu. Dia butuh 10 tahun. 10 tahun yang menyakitkan untuk memenuhi janjinya pada mereka yang telah tiada. Akhirnya, tahun 1968 di Wembley, 1 dekade setelah tragedi itu, Busby mengangkat Piala Champions Eropa pertama untuk Inggris. Saat ia memegang piala itu, matanya basah. Ia tahu piala itu bukan untuk dirinya. Piala itu untuk mereka yang tidak pernah pulang dari Munich. Busby tidak hanya memenangkan trofi, ia mengalahkan kematian itu sendiri. Kita beralih ke era modern. Juni tahun 2019. Dunia sepak bola dikejutkan oleh berita mendadak. Luis Enrique, pelatih timnas Spanyol yang sukses tiba-tiba mengundurkan diri, tanpa alasan jelas, tanpa konferensi pers perpisahan. Ia hanya menghilang. Media berspekulasi, fans bertanya-tanya. Apakah ada konflik internal? Apakah ia dipecat diam-diam? Enrique memilih bungkam 1000 bahasa. Selama 5 bulan, ia menutup diri dari dunia. Yang tidak diketahui publik adalah Enrique sedang menjalani peran terberat dalam hidupnya. Bukan sebagai pelatih, tapi sebagai seorang ayah. Putri bungsunya, Sana, yang baru berusia 9 tahun, didiagnosis menderita penyakit kanker tulang yang agresif. Enrique meninggalkan segalanya, karir, ketenaran, impian Euro, untuk duduk di samping tempat tidur rumah sakit. Menemani putrinya berjuang setiap hari, setiap jam, melawan rasa sakit. Dan pada Agustus tahun 2019, mimpi buruk setiap orang tua menjadi nyata. Enrique mengumumkan jika Sana telah meninggal dunia. Bagaimana seorang manusia bisa bangkit dari kehilangan seperti itu? Berdiri di pinggir lapangan, berteriak soal taktik, ketika hati Anda sudah mati. Beberapa bulan kemudian, ia memutuskan untuk kembali melatih Spanyol. Bukan untuk mengejar kejayaan, tapi untuk membuktikan bahwa hidup harus terus berjalan. Ia menunjukkan pada kita bahwa di balik sosok pelatih yang tegas, ada seorang ayah yang mencoba menyembuhkan luka yang tak akan pernah kering. Kembalinya Enrique adalah kemenangan kemanusiaan di atas sepak bola. Bila 2 kisah sebelumnya tentang tragedi, kisah ini tentang kesombongan yang membawa kehancuran, yaitu Brian Clough, sang jenius yang bermulut besar. Di tahun 70-an, ia adalah Mourinho. Ia membenci Leeds United, tim juara saat itu, yang ia sebut bermain curang dan kotor. Tapi takdir punya selera humor yang kejam. Pada tahun 1974, Clough justru menerima tawaran untuk melatih Leeds United, klub yang paling ia benci. Di hari pertama, ia masuk ke ruang ganti para pemain bintang yang membencinya dan berkata, "Buang semua medali kalian ke tempat sampah, karena kalian memenangkannya dengan cara curang." Hasilnya, pemberontakan. Ia diisolasi oleh pemainnya sendiri. Ia dipermalukan setiap hari. Dan hanya dalam 44 hari, Brian Clough dipecat dengan hina, reputasinya hancur.
ia dianggap habis. Ego besarnya remuk di lantai. Tapi Clough tidak tamat. Ia memungut kepingan harga dirinya dan pergi ke klub kecil antah berantah, Nottingham Forest. Di sana, jauh dari sorotan, sang jenius yang terluka membangun kembali kekuatannya. Ia mengubah tim divisi 2 itu menjadi juara Inggris, dan kemudian melakukan yang mustahil. Ia membawa Nottingham Forest juara Eropa 2 kali berturut-turut. Itu adalah balas dendam termanis dalam sejarah sepak bola. Sebuah bukti bahwa kadang Anda harus dihancurkan terlebih dahulu sebelum bisa membangun mahakarya sejati. Dan akhirnya, ujian tentang harga diri. Tentang seorang Claudio Ranieri. Pria baik dan sopan, tapi di dunia sepak bola yang kejam, ia punya julukan menyakitkan. The Tinkerman. Pelatih yang hanya bisa mengotak-atik strategi, tapi tak pernah menang besar. Titik terendahnya terjadi pada tahun 2014. Saat melatih timnas Yunani, ia kalah di kandang sendiri dari Kepulauan Fero, sebuah negara kecil yang timnya berisi nelayan dan pekerja paruh waktu. Ranieri dipecat. Ia menjadi bahan tertawaan seluruh Eropa. Karirnya dianggap sudah mati. Lalu, Leicester City memanggilnya. Tim yang nyaris degradasi. Dunia kembali tertawa. Bursa taruhan memasang angka 5.000 berbanding 1 untuk Leicester juara. Artinya, kemungkinan Elvis Presley ditemukan masih hidup lebih besar daripada Ranieri juara. Tapi di kota kecil itulah keajaiban terjadi. Pelatih pecundang ini memeluk para pemain buangan dan membuat mereka percaya. Pekan demi pekan, tawa dunia berubah menjadi kekaguman. Ranieri membungkam logika, mengalahkan klub kaya raya dan membawa Leicester City memenangkan Premier League dalam kisah underdog paling gila dalam sejarah sepak bola. Pria yang ditertawakan dunia itu kini menjelma sebagai seorang legenda. Mereka, Sir Matt Busby, Luis Enrique, Brian Clough dan Claudio Ranieri. 4 pria berbeda, 4 takdir berbeda. Namun mereka disatukan oleh satu benang merah, ujian hidup yang nyaris menghancurkan mereka. Kisah ini mengajarkan pada kita kalau menolak untuk menyerah, pelangi kemenangan selalu menunggu di ujung sana.